Inilah yang oleh para waliullah dianggap sebagai mi'raj sejati, perjalanan spiritual tanpa henti menuju Allah. Umumnya kita hanya diajari sholat 5 waktu, tapi ternyata ada yang namanya as-sholatu daimul haq, sholat yang abadi menuju keabadian Tuhan. Ini bukan ajaran baru, tapi ini termasuk amaliyah rahasia para waliullah. Karena inilah hakikat sejati dari perintah. Ingatlah Allah dalam setiap keadaan. Salam sang sejati. Sholat daim adalah bentuk muraqabah tertinggi, sebuah kesadaran konstan bahwa Allah mengawasi setiap gerak lahir dan batin hambanya. Bukan ritual 5 waktu yang ditinggalkan, tapi justru dijadikan jiwa dari setiap tarikan nafasnya. Baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, "Sholat adalah mi'rajnya orang beriman." Lalu bisakah perjalanan mi'raj tersebut tidak pernah berhenti? Tapi hati-hati, karena ilmu ini bukan untuk semua orang. Ini adalah oleh-oleh dari perjalanan spiritual yang sangat personal. Tidak boleh dibicarakan ataupun diceritakan kepada sembarangan orang, kecuali kepada mereka yang hatinya sudah matang. Dan saya anggap, jika kamu sudah nongkrong di channel Sang Sejati ini, itu artinya kamu adalah salah satu bagian terkecil dari mereka yang telah tersadarkan. Lalu, seperti apa sholat daim itu? Mari kita dengarkan wejangan Sunan Bonang kepada muridnya, Sunan Kalijaga. Beliau tidak menyuruh zikir ataupun ritual-ritual yang rumit. Beliau perintahkan hanya duduk, diam, hening, dan pasrah total pada kehendak Allah. Sekarang, cobalah sejenak, duduklah diam, maka kamu akan menyaksikan pertunjukan paling liar dari dirimu, hawa nafsumu sendiri. Ia akan membisikkan segala hal duniawi, mengikatmu dengan kekhawatiran, dengan keinginan dan kesia-siaan. Sholat daim ala Sunan Bonang ini adalah latihan untuk menyaksikan pertunjukan itu tanpa ikut terlibat di dalamnya, sambil tetap menghadapkan wajah jiwamu hanya kepadanya. Dijelaskan dalam Suluk Ucil, Sunan Bonang berkata dengan tegas, sholat Isya dan Maghrib yang kita kenal itu namanya sembahyang. Kalau disebut dengan sholat, maka itu hanyalah hiasan daripada sholat daim, hanyalah tata krama lahiriah. Intinya ada di dalam keheningan yang terus-menerus mengingatnya. Dan Sunan Kalijaga, beliau pun telah memperjelas lagi di dalam Suluk Linglung. Kata beliau, sholat daim itu tanpa disertai wudhu, membasuh anggota badan. Kenapa? Karena kotoran yang sesungguhnya bukan di badan, tapi di batin. Katanya lagi, mangan turu, syahwat ngising. Sholat daim boleh dilakukan kapan saja, saat makan, tidur, bahkan saat bersenggama atau buang air. Bukan berarti ritual umum itu ditinggalkan, tapi maknanya ditingkatkan. Sholat daim adalah kondisi batin yang terjaga, yang menyertai setiap aktivitas fisik, mengubah seluruh hidup menjadi ibadah.
Lalu Syekh Siti Jenar membaginya dalam 2 jenjang. Pertama, sholat tarekat. Ini untuk para pencari yang belum sampai, yaitu mereka yang masih terikat waktu dan gerak, berada sedikit di atas syariat. Kedua, sholat daim. Inilah sholatnya para insan kamil, sholat yang tak pernah putus, sebagai efek otomatis dari manunggaling kaula Gusti, penyatuan hamba dengan Tuhannya. Ini adalah pengalaman batin, buah dari pencarian spiritual. Bagi yang sudah mencapai makom ini, sholatnya teraplikasi dalam setiap helaan nafasnya, setiap detak jantungnya, setiap getaran pikirannya, dan setiap tindakannya. Hati, ucapan, dan pikiran menyatu dalam kesucian yang konstan. Jadi, apakah kita lalu meninggalkan sholat 5 waktu? Sama sekali tidak. Justru sebaliknya, sholat 5 waktu adalah pelatihan dasar, sekolah pertama untuk mencapai sholat daim. Ia adalah pilar lahiriah yang wajib kita tegakkan. Sementara dengan sholat daim, ia adalah ruh yang harus kita hidupkan di dalam dan di luarnya. Allah berfirman, apabila telah ditunaikan sholat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah, dan ingatlah Allah sebanyak-banyaknya. Jadi sholat daim adalah mengingat Allah sebanyak-banyaknya, mengingatnya saat bekerja, saat senang, saat susah, dalam diam, dalam hening, dalam keramaian. Ini adalah ajaran untuk ulil albab, orang-orang yang berakal dan berhati jernih, yang terus mengingat Allah dalam setiap keadaan, baik berdiri, duduk maupun berbaring. Maka mulai sekarang, jangan cukup puas hanya dengan gerakan. Masuklah lebih dalam, carilah keheningan di antara lafaz, temukan kekhusyuan yang tak terputus. Karena sholat yang sejati adalah sholat yang mampu mencegah perbuatan keji dan mungkar, bukan hanya di masjid, tapi di setiap sudut kehidupan kita. Saudaraku, sang sejati, sholat daim bukan mengganti ritual yang telah ada, tetapi untuk menghidupkan jiwa. Jadi sholat daim merupakan bentuk pengembaraan ahli kerohanian dalam mencari Tuhannya, untuk menemui Tuhan yang maha kuasa, maha suci, dan maha sempurna. Makanya, agar dapat mengaplikasikan ajaran ini, seseorang harus tersucikan secara lahir dan batin. Karena itu ia harus menghidupkan hati serta perasaannya agar selalu ingat dan berzikir kepada Allah. Dan hal ini bisa dicapai dengan cara sholat daim, yang dalam arti tasawuf yaitu ingat dan zikir yang terus menerus. Dengan demikian, sholat daim ini tidak dalam arti sholat fardu 5 waktu dan juga sholat sunnah, melainkan lebih sesuai jika diartikan zikir secara sufi yang terus menerus. Dan itu berarti sholat daim itu dilakukan seorang muslim dalam arti zikir. Tidak lantas kita bisa bebas dari tugas melaksanakan sholat fardu yang 5 waktu sebagai kewajiban yang tak dapat kita tinggalkan. Sebab setiap muslim itu wajib untuk melaksanakan sholat 5 waktu tersebut secara aktif, rajin, baik, dan benar.
Tapi di samping itu, perlulah ditingkatkan untuk berzikir kepada Allah kapan dan dimanapun kita berada, baik melalui sholat fardu ataupun sunnah dengan tata aturan yang baku, maupun di luar sholat dengan cara-cara yang tidak diatur secara teori. Langit yang tujuh dan bumi serta sekalian makhluk yang ada padanya senantiasa mengucap tasbih kepada Allah, dan tiada sesuatu apapun melainkan bertasbih dengan memujinya. Akan tetapi kamu tidak faham akan tasbih mereka. Sesungguhnya Ia adalah Maha Penyantun lagi Maha Pengampun. Al-Isra ayat 44. Dan ternyata Allahu Akbar dan semua makhluknya sudah sholat daim. Bagi Allah sejak qadim sholat daim hingga baqo kekal selamanya. Bagi makhluk Allah sejak diciptakan sholat daim hingga baqo kekal selamanya. Demikianlah. Terima kasih telah menonton. Salam